Bab 5711. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Dalam sekejap, awan naga bergulung, naga listrik berkedip, dan udara dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat yang berdenyut. Pergi, minumlah sepatah kata pun. Guntur dan kilat terjalin, jatuh dari langit, dan jatuh langsung ke telapak tangan besar yang sedih. Boom, raungan yang memekakkan telinga meledak pada saat ini. Aura menyesakkan yang menakutkan mengeluarkan nafas yang menggigil. Saat berikutnya, dua sosok berdiri di udara. 7.000 rumah Tao. Wajah San Hao Chang muram. Setelah dia mencapai 3.000 kediaman Tao, sulit untuk naik ke langit jika dia ingin maju lagi. Pada saat itu, dia sudah memahami bahwa bakatnya telah mencapai batasnya. Jadi, dia memilih untuk menerobos. Di mata kaisar biasa, San Hao Chang sudah menjadi seorang jenius yang mutlak. Namun, di depan Raja Iblis yang lebih menakutkan ini, memandangnya, San Hao Chang terlihat menghina. Ada juga pelaku kejahatan tingkat tinggi dan rendah. Tiba-tiba, pedang panjang itu berkilat, sinar cahayanya bertahan, dan suara naga dan harimau meraung di tubuh San Hao Chang. Roh-roh jahat yang berdebar-debar dan menakutkan, mengaum, menyerang Muyun lagi. 10.000 putaran dan ribuan pembunuhan. Teriakan pelan terdengar, Dao-Dao Jianqi, seperti ribuan naga yang saling terkait, bengkok, dan mengerikan, membanjiri langit dan menutupi bumi. Dan pusat bumi adalah tempat Muyun berada. Melihat adegan ini, Muyun tampak serius. Sang Buddha Agung sedih. Sosoknya berdiri di tempat, seperti dewa seni bela diri batu, berdiri diam. Di belakangnya, Buddha Seribu Zhang tiba-tiba muncul. Buddha Agung itu penuh belas kasihan dan bersinar, seperti penyelamat dunia ini. 7.000 rumah Tao, untuk karakter perampokan kedua kaisar di 3.000 istana Tao. Sebenarnya, ada celah tertentu, jika itu hanya alam kesengsaraan kedua kaisar di tingkat bobrok dari rumah Tao biasa, jumlahnya 10, dan itu tidak cukup bagi Muyun untuk bertarung. Namun karakter yang berhasil menerobos menjadi kaisar di 3.000 istana Tao sudah jauh dari manusia biasa. Namun, Muyun bertanya pada dirinya sendiri bahwa setiap kediaman Tao lebih kuat dan menakutkan daripada Raja Iblis Tao biasa. Dia tidak takut dengan kekuatan alam kesengsaraan kedua Kaisar Hao Chang. Boom! Sang Buddha Agung memperlihatkan ribuan telapak tangan Buddha, dan menghantam energi pedang berbentuk naga yang ganas. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Di antara keduanya, pertempuran terus berlanjut. Tapi Muyun mempraktikkan Dao Welas Asih yang agung, penghancuran besar surga, pembantaian roh agung, dan ketiga metode tersebut semuanya merupakan metode yang luar biasa di kuil Suantian. Menghadapi serangan sengit San Hao Chang, Muyun merespon dengan tenang dan tidak panik. Pemandangan ini, di mata orang lain, penuh dengan pengkhianatan. Apakah San Hao Chang lemah? Mustahil, itu Muyun, sangat kuat. Menjauh. Yun Xiaoyu tampak sedikit terkejut, dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah laki-laki tuanku. Si Chaoyun mengangguk dan berkata, dan kekuatan orang ini memang sangat kuat. Si Chaoyun tidak banyak bicara lagi. Membunuh Kang Tiancheng, Su Qiaoxing, Fang Feiyu, jika orang lain mengetahuinya, Muyun akan mendapat masalah besar di masa depan. Setidaknya selama dia bersama Muyun, si Chaoyun merasa bahwa pria ini bukanlah orang jahat, dan keduanya rukun. Om Mani Padme Hum. Tiba-tiba, teknik penghancuran besar meletus, dan energi mengerikan itu meraung. Muyun membalik telapak tangannya, dan di telapak tangannya, gelombang roh jahat yang menakutkan meraung. Satu demi satu, seperti meteor yang jatuh dari langit, mereka menyerang dan membunuh San Hao Chang. Ekspresi San Hao Chang berubah dingin, dia menunjuk ke pedang panjang itu, dan menebas dengan pedang itu. Perintah pedang Qianshan. Setelah meminum sepatah kata pun, energi pedang itu seperti gunung, dan juga meledak dengan kuat. Kong, klang kang kang, suara nyaring jalan tak ada habisnya. Seluruh tubuh Muyun meledak dengan kekuatan. San Hao Chang juga merupakan kekuatan ledakan yang mendorong terornya sendiri, tidak menunjukkan belas kasihan. Saat ini, semua orang terkejut. Sungguh luar biasa pertarungan mengerikan seperti itu terjadi antara keduanya di depan mereka. Pada saat ini, ekspresi Gu Churou juga menenangkan, melihat Muyun yang bertarung melawan San Hao Chang tanpa tertinggal, matanya yang indah sedikit tertegun. Siapa anak ini?
Gu Churou tampak tercengang. Untuk bisa melawan San Hao Chang sejauh ini. Gong Sang Zhao menjadi tenang dan bergumam, saya tidak tahu, saya datang bersama si Chaoyun. Si Chaoyun dari Gunung Sengru itu. Gu Churou berkata dengan wajah jelek, siapa ini? Dengan kekuatan San Hao Chang, 2 istana tahu mereka yang menembus 7.000 hanya bisa menjadi seri. Tapi pemuda bertinta hitam ini adalah orang yang melawan, dengan tenang. Aku juga ingin tahu. Bum bum bum. Sebelum dekrit kekaisaran selesai, raungan pelan tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Dalam jangkauan pertarungan San Hao Chang dan Mu Yun, terjadi keributan yang tak ada habisnya. Nafas yang menakutkan dan mengintimidasi terbang langsung ke langit, melepaskan niat membunuh yang sangat kuat dan menakutkan. Semua orang melihat pedang naik ke langit, langsung menuju ke Jiuk Xiao, dan kemudian turun dari langit, menuju bumi. Pedang panjang itu jatuh ke tangan satu orang, dan kemudian pedang Qi melonjak ke langit, menderu. Selanjutnya, mari kita bandingkan ilmu pedang. Mu Yun meminumnya, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Dia tidak menggunakan seni pedang astrologi. Ilmu pedang ini memang sangat kuat, dan bisa dipraktikkan pada level Daoang Daohuang. Bagaimanapun, itu berasal dari seorang kaisar agung, dan itu adalah ilmu pedang pada tingkat warisan. Tapi teknik pedang ini, Mu Yun belum memahami esensinya. Hanya dapat dikatakan bahwa, itu adalah kontrol, tetapi ini bukan penyempurnaan. Karena itu, akan lebih baik jika memiliki ilmu pedang yang sudah saya kenal dari awal sampai akhir. 3 pedang merenggut nyawamu, kata-kata Mu Yun jatuh, dan sudah ada ledakan bersiul di tangannya. Jangan gerakkan pedang Mingwang, cahayanya terang. Pedang ini adalah senjata kerajaan. Meskipun Mu Yun pernah memperoleh pedang menelan tingkat kerajaan, dan kekuatannya juga sangat kuat, dia cukup untuk menggunakannya di ranah Raja Tao, tetapi pedang Mingwang yang tak tergoyahkan ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, 1 orang dan 1 pedang, dan pikiran mereka terhubung. Ini luar biasa. Pedang pertama, suara Mu Yun jatuh, dan pedang diayunkan. Tebasan Changsheng. Begitu pedang itu keluar, pedang Qi bersiul dan meledak dengan kuat, dan roh jahat yang menakutkan berkumpul dari langit. Antara langit dan bumi, ia mengembun menjadi gua awan, angin menderu, dan roh jahat bergulung. Semua orang terkejut, bahkan si Chaoyun pun tercengang. Dia belum pernah melihat Mu Yun melakukan ilmu pedang seperti itu. Sebagian besar pengambilan gambar Mu Yun didasarkan pada agama Buddha. Orang ini sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Keluar, tiba-tiba, Mu Yun meminumnya. Dengan lambaian pedang panjang, pedang Qi meraung ke depan, dan bergegas keluar. Ledakan, salah satu dari 3 gaya, Changsheng Slash. Terkondensasi adalah semacam makna dunia, dikumpulkan dalam pedang, ke dalam hati. Makna seperti ini, dirangkai, ditampung, dan ditebas dengan satu pedang, seolah-olah langit dan bumi dilahirkan dengan pedang. Energi pedang ribuan kaki turun dari langit dan berguling menuju San Hao Chang. Waktu yang sama, saat Qi pedang Qianzhang ini mengembun, Qi pembunuh meletus, dan tujuannya adalah San Hao Chang. Apalagi rasa menyatu dengan jalan langit dan bumi, pada saat ini juga terangkat ke angkasa. Jantung Kendo, seseorang berseru, suaranya penuh keheranan. Hati Kendo, ini, 4 alam, kan, 4 alam jantung Kendo. Jantung Kendo dapat dikatakan sebagai tingkat konsepsi artistik tertinggi dari seorang pendekar pedang. Pendekar pedang yang dapat melangkah ke langkah ini telah mencapai puncak selangkah demi selangkah dari niat awal pedang, potensi pedang, hati pedang, dunia pedang, jiwa pedang, dan tubuh pedang. Inti dari Kendo juga merupakan konsepsi artistik dari makna tertinggi yang dikejar oleh pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Berbeda dari arti Jianxin, Jianxin adalah jantung seorang pejuang, dan jantung Kendo adalah jantung sebenarnya dari jalan Kendo. 4 bidang, ini adalah kemajuan tak terduga Mu Yun setelah tiba di rumah 7.000 dao. Sebelumnya, ia tinggal di 3 ranah jantung Kendo, dan ranah artistik sudah ada sejak lama. Pada saat ini, energi pedang raksasa terintegrasi dengan inti ilmu pedang Mu Yun. Roh jahat yang menakutkan, pada saat ini, dilepaskan San Hao Chang juga merasakan tercekiknya pedang Mu Yun, tetapi ketika dia ketakutan, San Hao Chang tidak mau duduk diam. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Tubuh San Hao Chang muncul ke permukaan dengan kekuatan yang menakutkan, berlari keluar. KPI Delta NU 5.net
Di sela-sela tangannya masih seperti naga, memberikan manusia langit yang menjulang tinggi, udara naga yang terbang dan melompat yang tidak dibatasi oleh langit dan bumi. Menghancurkan langit dan tebasan naga terbang. Di antara langit dan bumi, pedang Ki mengepul, bersiul. Booming. Pada waktunya, pedang dan pedang, pedang Ki dan pedang Ki, saling merobek, melonjak, meletus, dan mengaum ke segala arah. Energi mencekik yang menakutkan menyebar ke segala arah pada saat ini. Dong dong dong. Di antara langit dan bumi, suara dentuman rendah yang menakutkan bergema terus-menerus. Semua orang merasa kekuatan mereka sendiri melonjak. Hal ini disebabkan oleh kekuatan kedua pendekar pedang tersebut. Pedang Ki pendekar pedang adalah serangan yang paling melonjak, belum lagi keduanya, dengan ilmu pedang yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Waktu dan ruang terdistorsi. Pedang melawan satu sama lain. San Haochang melangkah mundur, dan seluruh tubuhnya mendidih karena energi. Perasaan gemetar terus bergema. Matanya menatap Mu Yun lagi, matanya sudah penuh ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? San Haochang mengangkat alisnya. Mu Yun menebas dengan pedang ini, dan kekuatannya meledak, benar-benar melebihi apa yang dia pikirkan. Tik-tok, tik-tok. Di ujung jari kanan San Haochang, setetes demi setetes darah jatuh ke tanah. Mu Yun tidak bisa memegang pedang Mingguang di tangannya, memandang San Haochang, dan berkata dengan wajah dingin, apakah itu diblokir? Mudah bukan. Lalu dia menghirup udara segar dalam-dalam dan dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi membanjiri hatiku. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak terluka sama sekali? Dengan keraguan, mata Si Yu menyapu ruangan dengan cepat, dan akhirnya matanya berhenti di cermin di samping tempat tidur. Cermin itu menunjukkan penampilannya saat ini, sekitar 17 atau 18 tahun. Dan penampilannya sangat tampan. Masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi e-read novel dan baca konten bab terbaru secara gratis tanpa ads. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihat penampilan ini, itu hanya usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu tertegun untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan masalah pembedahan atau tidak sama sekali, tapi teknik abadi. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah, apakah kamu melewatinya sendiri? Selain cermin di kepala tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Ketika Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Pedoman pemuliaan hewan yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Panduan evaluasi telinga binatang asing. Si Yu. Nama 2 buku pertama biasa saja, bagaimana dengan yang terakhir? Batuk. Mata Si Yu menyipit dan dia mengulurkan tangannya, tapi lengannya segera membeku. Saat dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya ditusuk dengan keras, dan banjir kenangan membanjiri. Kota Icheville, basis penangkaran hewan, peternak hewan peliharaan magang. Situs web akan segera ditutup, unduh aplikasi AIUE untuk memberi Anda kaisar dewa tertinggi dari siput dewa agung yang menjalankan. Beastmaster liar, adapun murid lembah matahari besar lainnya, mereka semua dengan hati-hati melihat ke arah Mu Yun, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mu Yun benar-benar menakutkan, San Haochang dan dekrit kekaisaran bukanlah lawannya. Ketika orang-orang ini bergabung, itu hanya masalah kematian. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Gongxiang Zhao berkata dengan acuh tak acuh, aku, Dewa Lembah Matahari, tidak akan membiarkanmu pergi. Mu Yun maju selangkah dan menginjaknya dengan satu kaki. Bang! Kepala Gongxiang Zhao itu meledak secara langsung, dan tubuh jiwa berubah menjadi seukuran tamparan saat ini, dan langsung ditangkap oleh Mu Yun. Apakah kamu bodoh? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini semua demi ini, apakah kamu masih mengancamku? Gongxiang Zhao ditangkap oleh jiwa dan tubuh Mu Yun, dan wajahnya ketakutan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Itu benar, Mu Yun mengepalkan tangannya erat-erat. Bang! Masyarakat memutuskan bahwa jiwa dan raga hancur total. Selain San Haochang,
Wajah Gu Churou menjadi pucat. Mu Yun, benar-benar berani membunuh Gong Sang Zhao. Saat ini, murid Dasun Semu lainnya berani tetap di tempat mereka berada. Namun saat ini, lari hanyalah jalan buntu. Mu Yun memandang si Cao Yun, dan Yun Xiaoyu berkata, "Mengapa kamu berdiri diam? Aku akan membunuhmu, kamu yang mengejar paling cepat, jangan biarkan salah satu dari kalian pergi." Ini baik, segera, 3 sosok bergerak ke segala arah. Sebagian besar yang lain memiliki lebih dari 1.000 tempat tinggal Tao, dan banyak yang belum mencapai 3.000 tempat tinggal Tao. Menempatkannya di dunia luar, itu adalah kejeniusan surga yang tak tertandingi. Tapi di tangan Mu Yun, itu hanyalah RR. Ledakan, raungan pelan terdengar, ledakan mengerikan tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi pada saat ini. Semua orang merasakan bahwa antara langit dan bumi, kekuatan melonjak, dan sosok Mu Yun bergerak ke segala arah dengan aura pembunuh. "Labu tua, hentikan aku!" beberapa orang teriak Mu Yun. Jika sekelompok orang ini melarikan diri begitu banyak, itu akan membawa masalah besar baginya. Owe, Kappa AJ Delta H Upsilon, Wu.net. Suara lelaki tua itu terdengar entah dari mana. Dan dia berkata dengan serius, "Tuanmu, bagaimana saya bisa menjadi lawan Raja Iblis ini?" Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Selama kamu menghentikannya, penyimpanan orang-orang ini akan dibagi menjadi 2 untukmu. Biarpun aku, si labu tua, hancur berkeping-keping, aku akan menghentikan semuanya." Sosok labu tua itu tiba-tiba muncul. Pertarungan terus berlanjut, hanya orang-orang yang mengungsi kemana-mana, dan kehidupan seseorang secara bertahap dipanen. Waktu yang lama, Mu Yun sangat tercekik. San Haochang dan Gu Churou sama-sama tampak putus asa. Hingga saat ini, mereka berdua mengetahui bahwa ada jalan buntu, menatap Mu Yun, dan mata mereka penuh dengan kilau putus asa. "Bagaimana perasaan Anda sekarang?" Mu Yun berkata, "Kamu harus memaafkan orang dan memaafkan mereka, ingatlah mereka di kehidupan selanjutnya." Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun dengan kasar membunuh mereka berdua. Dalam sekejap mata, San Haochang dan yang lainnya sudah menunggu, dan mereka semua kehilangan nyawa. Di antara bumi, berantakan. Dengan bantuan Yun Xiaoyu, Sui Yun Liu berdiri. Bahkan dengan si Cao Yun, ketiga wanita itu memandang Mu Yun. Pada saat ini, lelaki tua labu itu dengan licik mendekati Mu Yun, tersenyum. Tidak akan melupakannya, Mu Yun memberikan beberapa cincin luar angkasa, gelang penyimpanan, kepada lelaki tua hulu. Hei, setelah lelaki tua itu mengambilnya, dia berkata, "Di mana ketiga orang ini?" Penyimpanan San Haochang, Gu Churou, dan Gong Sang Zhao adalah hal yang paling penting. Ketiganya, 2 tempat tinggal Tao yang berpenduduk lebih dari 7.000 orang, dan 1 kaisar Tao benar-benar memiliki nilai yang luar biasa. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu salah paham?" "Salah paham." Mu Yun kemudian berkata, "Saya sedang berbicara tentang memblokir beberapa itu, saya akan memberi Anda poin, saya sudah menangkap ketiganya, poin apa yang ada." Mendengar ini, lelaki tua labu memarahi, "Anak muda tidak bermoral, kita telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, apakah kamu bermain-main denganku seperti ini?" Mu Yun tertawa, terlalu malas untuk menjawab. Hal lama ini, terlalu banyak berpikir. Untuk harta apapun, labu tua itu sangat ingin dirindukan dan tak pernah terpuaskan. Tapi Mu Yun bahkan lebih kekurangannya. Yun Meng berdiri teguh, dia ingin memperkuat Yun Meng, dan dia akan membutuhkan lebih banyak lagi di masa depan. Penatua hulu memarahi dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang hilang pada mayat itu. Sekarang, ditemani oleh Yun Xiaoyu, Sui Yun Liu mendatangi Mu Yun. "Terima kasih, nak, datanglah untuk menyelamatkan." Sui Yun Liu menundukkan kekuatannya, wajahnya yang cantik pucat karena kehilangan darah, dan dia terlihat sedikit lebih menyedihkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Apakah kamu benar-benar suami majikanku?" Yun Xiaoyu mengedipkan matanya yang besar, menatap Mu Yun, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yun mengangguk dan berkata, "Jika tuanmu adalah Meng Simo, tentu saja tuanku adalah Tuan Meng Simo Meng." Yun Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tapi siapa kamu?" "Namaku Mu Yun. Bukankah dia memberitahumu tentang aku?" Yun Xiaoyu mendengar ini dan melanjutkan, "Tentu saja, tetapi saya belum melihat potret Anda,
tetapi saya mendengar Mu Xuanchen menyebut Anda berkali-kali. Xuanchen, Mu Yun tersenyum dan berkata, itu putra kelimaku. Orang baik, 5 putra, artinya, Mu Yun memiliki setidaknya 4 anak. Di mana Mu Xuanfeng? Ini putra keempatku. wap.kanu.shmu5.net. Petik 2. Tuan Meng dan Tuan Miao masing-masing memiliki seorang putra. Jika apa yang dikatakan Mu Yun benar, setidaknya itu berarti Mu Yun punya istri lain. Bagaimana ini mungkin? Master Meng dan Master Miao sudah menjadi wanita terbaik di dunia. 2 wanita seperti itu, yang melayani seorang pria bersama-sama, agak kejam dalam diri mereka sendiri. Tapi pria ini, dan wanita lain. Sebelum melihat Mu Yun, Yun Xiaoyu telah berfantasi berkali-kali. Orang seperti apa dan suami guru yang flamboyan seperti apa seharusnya. Tapi sekarang, hanya itu. Tidak. Yun Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Mungkin orang ini palsu. Aku tidak dapat mempercayaimu, karena aku hanya tahu sedikit tentang suami majikanku, dan aku tidak dapat mempercayaimu hanya berdasarkan kata-katamu saja. Mendengar kata-kata Yun Xiaoyu, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika tidak, mengapa saya harus menyinggung lembah Dewa Matahari Agung, membunuh 3 penjahat di antara mereka, dan menyelamatkan Anda? Siapa yang tahu kalau kamu tertarik? Mata besar Yun Xiaoyu berkedip, apakah karena kamu tertarik dengan penampilan cantik kami? Mengalir, aliran air, nama ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi, kalau begitu menurutmu tuanmu cantik, atau kalian berdua cantik? Tentu saja itu tuanku. Yun Xiaoyu berkata tanpa ragu-ragu, tuanku bermartabat, mulia, anggun, temperamennya tak tertandingi, dan penampilannya sempurna. Bahkan aku sangat menyukainya. Ide Anda sangat berbahaya. Mu Yun tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, apakah aku masih bisa mengagumimu? Kamu, Yun Xiaoyu terburu-buru dan bersenandung, kamu mencuri konsepnya. Mu Yun tertawa dan berkata, oke. Aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Sebenarnya tidak sulit bagimu untuk mempercayaiku. Tidak sulit. Si Chaoyun, Sui Yun Liu, ketiga putri Yun Xiaoyu, dengan wajah lembut yang berbeda, semuanya menoleh ke Mu Yun. Beberapa orang meninggal, tapi tidak sepenuhnya. Setelah koma yang tak ada habisnya, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin melihat chapter terbaru silahkan download aplikasi iRead Novel, dan baca chapter terbaru secara gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi novel membaca cinta telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup udara segar dalam-dalam dan dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi membanjiri hatiku. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak terluka sama sekali? Dengan ragu, mata Si Yu menyapu seluruh ruangan dengan cepat, dan akhirnya matanya berhenti pada cermin di samping tempat tidur. Cermin memperlihatkan penampilannya saat ini, sekitar 17 atau 18 tahun, dan penampilannya sangat tampan. Masalahnya, itu bukan dia. Download aplikasi iRead Novel dan baca isi chapter terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihat penampilan ini, itu hanya usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu tertegun untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan masalah pembedahan atau tidak sama sekali, tapi teknik abadi. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah, apakah kamu melewatinya sendiri? Selain cermin di kepala tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Ketika Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Pedoman Pemuliaan Hewan, yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Panduan evaluasi telinga binatang asing. Si Yu. Nama 2 buku pertama biasa saja, bagaimana dengan yang terakhir? Batuk. Mata Si Yu menyipit dan dia mengulurkan tangannya, tapi lengannya segera membeku. Saat dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya ditusuk dengan keras, dan banjir kenangan membanjiri. Kota Icheville.
Basis penangkaran hewan, peternak hewan peliharaan magang. Situs web akan segera ditutup. Unduh aplikasi AIUE untuk memberi Anda kaisar dewa tertinggi dari siput dewa agung yang menjalankan. Beastmaster liar, itu seharusnya bisa membuktikan bahwa aku tidak berbicara. Muyun bergerak dengan telapak tangannya. Suara lembut putih muncul di depan Muyun. Semakin bertambah. Ketika Yun Xiaoyu melihat sosok berbulu putih itu, dia langsung berseru. Bola salju, kenapa kamu ada di sini? Yun Xiaoyu berkata dengan heran, tahukah kamu bahwa kedua orang dewasa itu mengirim orang untuk mencarimu di alam Xingyue, dan saudara Xuan Feng sangat cemas. Ketika Sue Qiu melihat Yun Xiaoyu saat ini, dia juga terus menggosok tubuh Yun Xiaoyu, menjilat lidahnya yang besar ke arah wajah Yun Xiaoyu. Jelas sekali, dia sangat akrab dengan Yun Xiaoyu. Sue Qiu awalnya Cao Tian, tapi dia adalah salah satu binatang langka. Dia adalah teman anak laki-laki Mu Xuan Feng. Satu orang dan satu binatang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan hubungannya sangat baik. Yun Xiaoyu berkata sambil tersenyum, anak kecil ini, pertama kali saya melihatnya, anjing putih kecil berbulu halus, kelihatannya sangat tampan, dan sekarang sudah dewasa. Ia mencuri pil obat Lord Miao setiap hari, dan hampir bunuh diri beberapa kali. Ia bahkan digunakan oleh saudara Xuan Feng dan saudara Xuan Chen untuk menguji pil tersebut, dan ia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Mendengar kata-kata Yun Xiaoyu, Muyun merasa kasihan pada Sue Qiu. Muyun langsung berkata, seharusnya bisa membuktikan identitasku ya, Snowball. Saat ini, Sue Qiu berkata, dia memang ayah kandung Xuan Chen. Yun Xiaoyu mengusap kepala Sue Qiu dan bertanya, Sue Qiu, apakah kamu diancam olehnya? Mendengar ini, Sue Qiu memiringkan kepalanya dan menatap Yun Xiaoyu dengan ekspresi bingung. Benarkah, kamu diancam, kan? Mendengar ini, Mu Yun berkata tanpa daya, jika saya bukan suami Meng Zimo dan melihat Anda, murid Meng Zimo, dalam bahaya, mengapa saya ingin makan lobak dan mengkhawatirkannya lalu membunuh San Hao Changji? Sobat, menyinggung matahari besar lembah dewa untuk menyelamatkanmu. Sue Qiu mendatangi Mu Yun dan berkata dengan penuh kasih sayang, dia adalah ayah Mu Xuan Feng. Kami mengenal satu sama lain di Changlan saat itu, dan dia memberikan saya kepada Xuan Feng. Aku tidak diancam, Xiaoyu. Yun Xiaoyu memandang Sue Qiu dan kemudian ke Mu Yun, untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berkata apa. Suami Tuan, Tuan, Yun Xiaoyu tercengang, menguasai, apa namanya ini? Kamu masih memanggilku Mu Yun. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Simo dan Xianyu, saya telah berpisah selama bertahun-tahun, dan itu juga kebetulan bahwa kami datang ke dunia kuno 10 hukum. Belum lama ini, saya bertemu Sue Qiu, dan baru pada saat itulah saya tahu bahwa keduanya juga berada di dunia kuno 10 hukum, tetapi saya tidak mencarinya. Mengapa? Yun Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk berkata, guru sangat merindukanmu banyak. Kenapa? Karena dia ayam yang lemah. Mu Yun segera berkata, oke, tempat rahasia di wilayah Buddha ini sungguh luar biasa. Temanmu perlu disembuhkan, ayo cari tempat tinggal yang aman dan tunggu sampai temanmu sembuh. Mendengar ini, Yun Xiaoyu mengangguk. Cedera Sui Yun Liu memang tidak ringan. Segera, Mu Yun, lelaki tua labu, Si Chao Yun, Yun Xiaoyu, Sui Yun Liu dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, di tanah, beberapa sosok muncul. Yuanju, Mu Yun itu, Jiao Zong, bertubuh kekar, berkata dengan ekspresi ngeri, 7.000 penganut Tao, membunuh Gong Xiangzhao dan Gu Churou, sangatlah sederhana, bahkan San Hao Chang bukanlah tandingannya. Kelompok orang ini adalah Qi Yuanju dan Jiao Zong dari klan naga lapis baja merah. Qi Yuanju sendiri juga merupakan iblis dengan lebih dari 7.000 tempat tinggal Tao. Tapi saat ini, melihat mayat di tanah, Qi Yuanju merasa tertekan untuk beberapa saat. Mampu memadatkan 7.000 istana Tao, siapa yang bukan kebanggaan surga, jenius dunia. Tapi dekrit kekaisaran ada di tangan Mu Yun, dan levelnya sama sekali tidak sama, bahkan San Hao Chang kalah. Ini terlalu konyol. Qi Yuanju berhenti sejenak sebelum berkata, aku berkata sebelumnya, jangan gegabah menyinggung perasaan orang yang tidak kamu kenal, ada orang di luar orang. Ada surga di luar, jika kamu bertemu dengannya sebelumnya, ucapkan beberapa patah kata lagi, aku khawatir itu kamu dan aku. Mayat-mayat itu semuanya tergeletak di tanah. Ketika Jiao Zong mendengar ini, wajahnya ngeri.
Siapa sangka ketika karakter tak dikenal muncul secara acak, itu akan menjadi sangat kejam. Reruntuhan medan perang kuno di alam liar, wilayahnya sangat luas. Setelah memasuki tempat rahasia Buddhis ini, Mu Yun dan yang lainnya tidak pernah pergi. Sisi dunia ini sangat stabil dan mirip dengan dunia luar. Matahari dan bulan bergantian, dan perjalanan waktu menjadi jelas. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu, di dalam tempat rahasia agama Buddha. Di dalam istana yang luas, kilau Sui Yunliu melonjak, nafas perlahan mereda, dan ada sedikit kilau mengalir di antara sosok montoknya. Di sisi Sui Yunliu, Yun Xiaoyu sedang mengutak-atik beberapa ramuan obat, keringat menetes di wajahnya, tampak agak keras. Waktu yang lama, Sui Yunliu membuka matanya dan menghela napas, "Xiaoyu, lukaku pada dasarnya baik-baik saja." Besar, Yun Xiaoyu tersenyum dan berkata, "Jiuyuan Tiandao Jinyuelian, saya sudah membuat Jiuyuan Jinlian dan Anda dapat mencobanya setelah meminumnya." Teratai bulan emas Jiuyuan Tiandao memiliki manfaat mutlak bagi tokoh tingkat Raja Dao dan Kaisar Dao. Bukalah pemerintahan Tao, tingkatkan Taoisme, tubuh fisik, jiwa, dan keadaan pikiran dari beberapa tubuh yang kuat semuanya sempurna. Jika bukan karena ini, San Hao Chang dan Gong Xiangzhao tidak akan mengambil risiko menyinggung Xing Yuegu dan Sui Yundongtian dengan membunuh Sui Yunliu dan Yun Xiaoyu untuk menangkap benda ini. Memang benar teratai bulan emas Dao Surgawi 9 Yuan ini terlalu berharga. Sui Yunliu dan Yun Xiaoyu mendapatkannya, dan ada banyak kebetulan di dalamnya. Dan pada saat yang sama, di sisi lain istana-istana Buddha, di aula besar, suasana misterius membubung ke udara saat ini. Yun Xiaoyu berdiri saat ini, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Seseorang telah melewati 8.000 istana Tao. Kakak tertua saya, ketika pemerintahan Tao menembus 8.000, suasana seperti ini, Taoisme antara langit dan bumi, semuanya menyerah dan gemetar karenanya." Mendengar ini, Sui Yunliu juga buru-buru berdiri. Kakak tertua Yun Xiaoyu, Yun Aning, adalah pemimpin tingkat Raja Dao saat ini di lembah Xingyue. Orang-orang seperti Yun Aning pasti berpikir bahwa pemerintahan Tao melebihi 9.000. Belum lagi 100 alam hukum utara, itu untuk melihat seluruh dunia baru, dunia kuno, alam utama, dan lebih dari 8.000 tempat tinggal Tao, yang termasuk dalam tingkat langka. Misalnya, di 100 alam hukum utara, ada 5 kekuatan tertinggi dan terkemuka, dan hanya ada 5 orang di rumah Tao kontemporer dengan lebih dari 8.000 orang. Di aliansi suci Suanguang, negara adidaya dari 100 alam hukum utara, terdapat bintang misterius, dan kediaman Tao melebihi 8.000, yang dapat dikatakan sebagai pertemuan langka dalam ratusan ribu tahun. Sekarang, ada satu lagi. Siapa ini? Tak usah dikatakan lagi. Sui Yunliu dan Yun Xiaoyu berjalan keluar ruangan bersama-sama dan melihat ke istana di sisi barat. Dan pada saat yang sama, aduh! Raungan naga yang keras tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Hati semua orang bergetar saat mendengar suara itu. Si Chaoyun juga berjalan keluar istana di sisi timur dan melihat ke sisi barat dengan sedikit kebingungan di matanya. Mu Yun telah dipromosikan lagi. Sungguh, orang ini, setiap kali dia membunuh karakter jenius dan mempesona itu, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat dan tidak ada belenggu. Si Chaoyun tidak bodoh. Melihat Mu Yun membunuh lagi dan meningkat lagi dan lagi, itu sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat, dan menurutnya promosi Mu Yun seharusnya ada hubungannya dengan pembunuhan. Sekarang, Mu Yun membuat terobosan lagi, dan jenis nafas ini sama dengan Si Ye yang pernah menembus 8.000 Daofu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Mu Yun Daofu telah melampaui 8.000. 8.000 rumah Tao, selain 6 orang di 100 alam hukum utara, Mu Yun adalah yang ketujuh. Untuk sesaat, si Chaoyun tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya. Bakat yang ditunjukkan oleh Mu Yun sungguh luar biasa. Di aula barat, pintu aula terbuka. Mengenakan jas hitam, dikelilingi oleh Mu Yun yang agung, dia melangkah keluar. Lengannya perlahan terbuka, rambut panjangnya bergerak mengikuti angin, dan dia berdiri di sana, sangat tampan dan ramah tamah. Daofu, lebih dari 8.000. Mu Yun bergumam, tentu saja. Banyak di antaranya yang berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, satu pukulan seharusnya bisa membunuh San Hao Chang. Alam kesengsaraan kedua kaisar di rumah 3.000 Dao. Haha, Mu Yun menemukannya. Ada semakin banyak rumah Tao,
dan peningkatan kekuatannya semakin menakutkan. 8.000 rumah Tao, berurusan dengan kaisar biasa di alam 7 kesengsaraan, diperkirakan mereka bisa dipalu. Tentu saja, orang lain di rumah 8.000 Dao mungkin tidak dapat menghancurkan alam 7 kesengsaraan kaisar biasa, tetapi dia bisa. Kediaman Tao-nya, setelah beberapa kali transformasi dan promosi, telah jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan orang lain. Yang lebih penting, saat itu, di 4 dunia, dia mengandalkan melahap, dan peningkatannya tidak lambat, tapi juga tidak cepat. Sekarang, setiap gigitan ditelan oleh Dao Wang yang mempesona yang telah melampaui rumah 1000 Dao. Kecepatan peningkatan ini terlalu cepat dan terlalu nyaman. Perjalanan ke reruntuhan medan perang kuno ini terlalu hemat biaya. Jika dia berkultivasi di 4 dunia, dibutuhkan beberapa ratus tahun agar kediaman Tao-nya mencapai lebih dari 8.000. Sekarang, sudah berapa lama? Si Chaoyun melangkah maju pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, jumlah tempat tinggal Tao melebihi 8.000, dan ratusan alam hukum utara saat ini, termasuk Anda, hanya 7 orang. 7 orang. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa 6 lainnya. Si Chaoyun tertegun beberapa saat, lalu berkata, Si Ye dari Gunung Sen Konfusianisme, Su Ziyu dari Lihuo Tianfu, Hong Yucheng dari Ding Tianzong, Yang Qianfan dari Great Sun Valley, Yun Aning dari Lembah Xingyue, dan Xuan Xinglan dari Suanguang Sengmeng. Mendengar ini, mata Muyun dipenuhi dengan keinginan. Jika dia bisa membunuh ke-6 orang Daois yang berjumlah lebih dari 8.000 ini, Dao Fu-nya akan lebih dari 9.000, bukankah itu sulit? Setidaknya sampai saat ini, Muyun tidak merasa perkembangan kediaman Tao-nya telah mencapai batasnya. Sui Yunliu dan Yun Xiaoyu juga datang. Melihat Muyun, Yun Xiaoyu melihat ke atas dan ke bawah dan tidak bisa tidak mengagumi. Setelah melewati 8.000 istana Tao, kamu benar-benar luar biasa. Tidak hanya di 100 alam hukum utara, tetapi juga di dunia baru, orang yang telah melewati 8.000 istana Tao sangatlah jarang. Muyun memang berdiri di posisi segelintir orang di puncak level Raja Dao. Meski ranah orang ini tidak tinggi, sungguh luar biasa Dao Wang bisa mencapai prestasi seperti itu. Yun Xiaoyu mengeluarkan 3 ramuan bening, menyerahkannya kepada Muyun, dan berkata, ini adalah pil teratai emas Jiuyuan yang saya sempurnakan dengan teratai bulan emas Jiuyuan Surgawi Dao, dan saya akan memberi Anda 3. Teknik alkimia saya kurang dari setengah teknik guru, tetapi saya masih bisa menyempurnakan dan teratai emas 9 yuan ini. Pil ini sangat bermanfaat bagi tingkat Raja Dao untuk membuka rumah Dao, memadatkan rumah Dao, meningkatkan rumah Dao, dan meningkatkan tingkat Raja Dao. Muyun tidak menolak. Dia mengambil 3 pil teratai emas seharga 9 yuan dan memberikan salah satunya kepada si Chaoyun. Melihat ini, si Chaoyun buru-buru berkata, ini terlalu berharga, saya tidak tahan. Kamu dan aku telah mengalami banyak hal bersama. Aku tidak ingin memberimu satu pun, tapi aku takut padamu. Mendengar ini, si Chaoyun meminum pil teratai emas Jiuyuan, memandang Muyun, dan berkata, saya tidak akan meminum pil Anda dengan gratis. Dan Yun Xiaoyu melihat bahwa Muyun berpindah tangannya dan memberikan taudan yang begitu berharga kepada seseorang, lalu menatap si Chaoyun beberapa kali dan tidak berkata apa-apa. Meskipun wanita ini juga sangat cantik, dibandingkan dengan guru, dia jauh lebih buruk. Kecantikan seorang wanita bukan hanya wajah dan tubuhnya, tapi juga temperamennya. Misalnya, Master Meng Zimo terlahir dengan kemuliaan dan keanggunan yang tidak dapat dipupuk oleh orang lain. Melihat Muyun lagi, Yun Xiaoyu menghela nafas dalam hatinya ketika dia berpikir bahwa pria ini adalah suami guru. Saat ini, di lembah Xingyue, saya tidak tahu berapa banyak karakter mempesona yang ingin menikah dengan sang majikan, dan mereka tidak peduli bahwa sang majikan membawa seorang putra, tetapi mereka semua ditolak oleh sang majikan. Selama bertahun-tahun, Yun Xiaoyu tahu bahwa hanya ada satu pria di hati guru, dan itu adalah ayah kandung Mu Xuanchen, Muyun di depannya. Tapi sekarang, Yun Xiaoyu belum menemukannya. Apa yang unik dari Muyun ini yang membuat guru begitu prihatin? Apakah itu? Yun Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke pinggang Muyun, tapi kemudian buru-buru menggelengkan kepalanya, memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Yun Xiaoyu, kapan pikiranmu menjadi begitu kotor? Ada apa denganmu? Selain itu, Sui Yunliu memandang Yun Xiaoyu dengan ekspresi penasaran. Tidak ada apa-apa.
Yun Xiaoyu buru-buru menggelengkan kepalanya. Sui Yunliu mengabaikan keanehan teman dekatnya. Saudaramu, saudaramu. Saat ini, lelaki tua labu itu kembali sambil merengek. Ada apa? Penemuan hebat, penemuan hebat. Ada tempat yang lebih menakjubkan lagi di tempat rahasia Buddhis ini. Ikut aku, datang dan datang. Mengatakan itu, lelaki tua labu itu bergerak seperti angin, menarik Muyun, dan tanpa penjelasan apapun, dia langsung pergi ke kejauhan. Si Chaoyun, Sui Yunliu, dan Yun Xiaoyu secara alami mengikuti satu persatu. Antara langit dan bumi, hembusan angin menyapu dalam sekejap. Mil dan tiba di tanah yang luas dan terpencil. Sepanjang jalan, Muyun juga menemukan bahwa tidak hanya beberapa dari mereka ada di sini, tetapi ada juga sekelompok orang yang tersebar. Banyak orang yang terdiri dari 3 atau 2 orang, bekerja sama untuk bertindak, dan ketika semua orang mencapai tanah terpencil ini, mereka berhenti. Di depan, tanah tampak suram. Namun tanahnya menunjukkan kilau keemasan pucat. Labu tua itu buru-buru berkata, sudah kubilang, aku pernah ke tempat ini sebelumnya. Saat aku datang sebelumnya, tanahnya tidak berwarna keemasan. Apa yang terjadi di sana? Mo Yun bertanya, saya tidak tahu. Saya harus memanggil Anda untuk melakukan apa jika saya mengetahuinya. Petik 2. Petik 2. Beberapa orang melihat ke tanah di depan mereka, dan warna kehancurannya penuh, tapi warna tanah emasnya sangat aneh. Muyun menatap lelaki tua hulu itu lagi dan berkata, cepat dan singkirkan semua pemburu harta karun yang berantakan itu, dan lihat apa yang terjadi. Aku mencobanya, dan itu hilang selamanya, tapi itu sangat menyakitkan bagiku. Penatua hulu berkata dengan suara rendah, apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan Biksu Huijue itu? Biksu itu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Muyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak memahami Guru Sikong, salah satu dari 10 orang tanpa surga, dan kuil Suantian Guru Sikong. Huijue itu, yang tampaknya tidak mengolah tubuh Buddha, memang aneh, tetapi identitasnya tidak sederhana, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat. Orang tua labu itu sedang berjalan ke kiri dan ke kanan, dengan tergesa-gesa. Benda tua ini, melihat tanah harta karun, tidak bisa berjalan sama sekali. Ayo cepat masuk dan melihat. Orang tua hulu tiba-tiba berkata, tikus emas dan burung pipit pencari rohku semuanya sangat berharga. Kehilangan satu adalah hal yang berdarah.